Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkina Sevianita, dan ketiga rekan saya yaitu ada saudara Ardiansyah, saudari Dewi Nur Aisyah, dan saudara Muhammad Rejal. Di sini kami akan mempresentasikan tentang konsep dasar dalam auditing dan lingkungan kerja profesi akuntan publik. Berikut adalah paparan materi yang akan kami presentasikan. Definisi auditing. Menurut William F. Mr. Jr., auditing adalah proses yang sistematik dengan tujuan mengevaluasi bukti mengenai tindakan dan kejadian ekonomi untuk memastikan tingkat kesesuaian antara penugasan dan kriteria yang telah ditetapkan. Hasil dari penugasan tersebut dikomunikasikan kepada pihak pengguna yang berkepentingan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan oleh seseorang mengenai laporan keuangan suatu badan atau perusahaan berdasarkan standar auditing dengan mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti dan catatan pendukung lainnya untuk memperoleh pendapat wajar atas kewajaran suatu laporan keuangan. Tujuan audit. Tujuan audit ada 5, yaitu kelengkapan, ketetapan, eksistensi, penilaian, dan klasifikasi. Yang pertama, kelengkapan. Kelengkapan yaitu untuk meyakinkan bahwa seluruh transaksi itu telah dicatat atau ada dalam jurnal. Yang kedua, ketetapan, yaitu untuk memastikan transaksi dan saldo perkiraan yang ada telah dicatat berdasarkan jumlah yang benar, perhitungan yang benar, diklasifikasikan, dan dicatat dengan tepat. Yang ketiga, eksistensi, yaitu untuk memastikan bahwa semua harta dan kewajiban yang tercatat memiliki eksistensi atau keterjadian pada tanggal tertentu. Jadi, transaksi-transaksi tersebut benar-benar terjadi. Yang keempat, penilaian, yaitu untuk memastikan bahwa prinsip akuntansi di sini berlaku umum yang tepat diterapkan. Yang kelima, klasifikasi, yaitu untuk memastikan bahwa transaksi yang dicantumkan dalam jurnal ini diklasifikasikan berdasarkan akun-akun yang tepat. Asuransi service, non asuransi service. Asuransi service atau jasa asuransi adalah jasa yang diberikan oleh kantor akuntan publik dalam peningkatan mutu informasi bagi pengambilan jasa keputusan. Contoh, jasa pemeriksaan siaran TV, siaran radio. Sedangkan non-asuransi atau jasa non-asuransi adalah jasa yang diberikan oleh KAP selain jasa asuransi, jasa atestasi. Contohnya adalah jasa komplikasi, yaitu jasa pencatatan laporan keuangan sampai dengan penyusunan laporan keuangan, jasa perpajakan, yaitu jasa menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan ke kantor pajak, jasa konsultasi manajemen, jasa penyusunan sistem akuntansi, dan lain-lain. Tipe auditor. Tipe auditor dibagi menjadi 7, yaitu 1. Auditor independen adalah auditor yang bekerja di kantor akuntan publik. Mereka memeriksa laporan keuangan perusahaan swasta yang sudah go publik dan yang sering mengadakan pemeriksaan atau kewajaran laporan keuangan atau financial audit di samping jasa yang lainnya. Auditor intern adalah auditor yang bekerja di dalam perusahaan. Mereka digaji oleh perusahaan. Merupakan staf bagian akuntansi dari perusahaan yang sering mereka lakukan audit kepatuhan dan audit operasional. Badan Pemeriksa Keuangan atau biasa disebut BPK bertugas melaporkan hasil pemeriksaan kepada DPR. Sebagai pemeriksaan eksternal, melakukan pemeriksaan dan laporan keuangan BUMN, instansi pemerintah, proyek pemerintah, serta juga melakukan pemeriksaan kepatuhan dan pemeriksaan operasional. 4. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau biasa disebut BPKP bertugas untuk melaporkan hasil pemeriksaan kepada Presiden sebagai pemeriksa intens atau laporan keuangan BUMN, BUMD, instansi pemerintah maupun proyek-proyek pemerintah. 5. Auditor pajak adalah auditor yang memeriksa SPT tahunan wajib pajak tentang kebenaran dalam pembayaran pajak yang terutang. 6. Badan Pengawasan Daerah atau biasa disebut Bawasda adalah badan yang bertugas untuk memeriksa dan menilai laporan serta sebagai pengawasan atau alat kontrol pembangunan daerah. Yang terakhir, operasional audit adalah auditor yang memeriksa
bagian-bagian yang ada dalam suatu perusahaan, misalnya bagian pemasaran, bagian produksi, bagian personalia, bagian teknologi informasi atau biasa disebut TI. Tipe-tipe auditor menurut jenisnya dibedakan menjadi 7, yaitu yang pertama ada audit laporan keuangan atau financial audit. Adalah pemeriksaan atas laporan keuangan klien dengan tujuan untuk memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan. Yang kedua yaitu ada audit manajemen atau operational audit. Adalah pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan. Yang ketiga yaitu ada audit kepatuhan atau compliance audit. Adalah pemeriksaan mengenai apakah peraturan dan kebijakan perusahaan sudah terlaksana atau sudah ditaati dengan baik oleh pihak internal maupun eksternal. Yang keempat yaitu ada audit khusus atau special audit. Adalah audit untuk menemukan suatu kecurangan, penyelewengan, atau korupsi. Yang kelima yaitu ada audit sektor publik atau government audit. Adalah pemeriksaan terhadap instansi pemerintah. Yang keenam ada teknologi informasi. Adalah pemeriksaan terhadap teknologi informasi yang ada di perusahaan tersebut. Dan yang terakhir yaitu ada audit sosial, adalah pemeriksaan terhadap lingkungan perusahaan. Arti penting audit dan asuransi service. Kata asuransi telah menjadi istilah yang sangat penting dan tak tergoyah di standar profesi auditing dan konsep auditing sendiri. Menurut dari Cambridge, asuransi adalah padanan kata janji, keyakinan, atau kepercayaan dan jaminan pelindung antara klien dan auditor. Dari Merriam-Webster juga menambahkan dari arti asuransi sendiri, yaitu bebas dari keraguan dan ketidakpastian, bahkan diperoleh rasa aman atau keamanan. Tetapi seorang auditor sendiri adalah manusia biasa yang tidak luput dari kekeliruan dan kesalahan dalam menjalankan auditnya. Namun dengan hal tersebut, auditor tidak boleh menggampangkan pemenuhan tanggung jawabnya dalam penugasannya tersebut. Oleh karena itu, ada standar profesi yang menjadi rujukan profesionalisme dan kualitas kerja audit, baik profesi independen auditor ataupun internal auditor yang telah dirumuskan atau dijalankan oleh institut masing-masing. Peran penting audit dalam laporan keuangan. Audit diperlukan bagi perusahaan karena audit dapat membantu sebuah perusahaan untuk tetap bertahan atau mencari tahu dan mencegah kecurangan yang terjadi dalam suatu perusahaan sehingga kecurangan tersebut dapat segera dicegah maupun diatasi. Selain itu, audit dapat digunakan mengevaluasi atau meningkatkan aktivitas pada sebuah perusahaan. Audit laporan keuangan atau lebih disebut financial audit merupakan pemeriksaan yang dilakukan untuk menguji keadaan dan transaksi-transaksi keuangan. Catatan akuntansi laporan keuangan. Audit laporan keuangan ini sangat penting dilakukan karena pertama, adanya oknum-oknum tertentu membuat transaksi efektif yang dapat merugikan bagi perusahaan. Kedua, audit laporan keuangan diperlukan karena adanya perbedaan kepentingan yang dapat menimbulkan permasalahan antara pembuatan laporan keuangan dengan stakeholder. Ketiga, apabila perusahaan ingin mengajukan kredit investasi atau investir maupun kreditor mengandalkan laporan keuangan yang valid, memutuskan pemberian pinjaman atau investasi. Keempat, selain itu dengan publikasi laporan keuangan yang telah diauditkan, maka kebanyakan calon-calon investor yang semakin dengan kualitas laporan keuangan dan dijadikan sebagai lahan untuk investasi. Kelima, ketika stakeholder ingin memeriksa laporan keuangan untuk dapat memastikan kesesuaian dengan informasi yang sebenarnya, para stakeholder memiliki akses yang terbatas karena adanya kendala waktu, ketelitian, dan tenaga
sehingga dibutuhkan seorang auditor. Struktur organisasi KAP dibagi menjadi beberapa bagian. Partner adalah seorang yang memiliki kantor akuntan publik dan bertanggung jawab penuh atas kegiatan kantor akuntan publik serta menduduki jabatan tertinggi dalam penugasan audit. Partner mendatangi laporan audit dan manajemen letter dan bertanggung jawab terhadap penagihan fee audit dari klien. Seorang partner harus memiliki pengalaman minimal 10 tahun. Manajer bertindak sebagai pengawas audit, bertugas untuk membantu auditor senior dalam merencanakan program audit dan waktu audit mereview kertas kerja, laporan audit, dan manajemen letter. Biasanya manajer melakukan pengawasan terhadap pekerjaan beberapa auditor senior. Pekerjaan manajer tidak berada di kantor klien, melainkan di kantor auditor, dalam bentuk pengawasan terhadap pekerjaan yang dilaksanakan para auditor senior. Supervisor bertindak dalam mereview kertas kerja, laporan audit, dan manajemen letter. Biasanya manajer melakukan pengawasan terhadap pekerjaan beberapa auditor senior. Pekerjaan supervisor tidak berada di kantor klien, melainkan di kantor auditor dalam bentuk pengawasan terhadap pekerjaan yang dilaksanakan pada auditor senior. Selanjutnya, senior auditor. Senior auditor bertugas untuk melaksanakan audit, bertanggung jawab untuk mengusahakan biaya audit dan waktu audit sesuai dengan rencana, bertugas untuk mengarahkan dan mereview pekerjaan auditor junior. Auditor senior biasanya hanya menetap di kantor klien sepanjang prosedur audit dilaksanakan. Umumnya, auditor senior melakukan audit terhadap suatu objek pada junior auditor melaksanakan prosedur audit rinci, membuat kertas kerja untuk mendokumentasikannya pekerjaan audit yang telah dilaksanakan. Pekerjaan ini biasanya dipegang oleh auditor yang baru saja menyelesaikan pendidikan formalnya di sekolah. Setiap kantor akuntan memiliki pembagian struktur organisasi tersendiri tergantung kepada kebijakan perusahaan yang ditetapkan. Unsur-unsur pengendalian mutu ada 9. Yang pertama yaitu ada independensi, adalah sikap yang tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain dan tidak memihak terhadap salah satu golongan. Yang kedua yaitu ada penugasan personel, adalah staf akuntan publik yang diberi penugasan harus mempunyai keahlian dan pelatihan teknis yang memadai dalam melakukan pemeriksaan. Yang ketiga yaitu ada konsultasi, adalah kantor akuntansi publik memberikan jasa konsultasi kepada para klien. Yang keempat yaitu ada supervisi, adalah memberikan pengawasan terhadap auditor untuk mengambil dan mengumpulkan bukti audit. Yang kelima yaitu ada pekerjaan, yaitu kantor akuntan publik mempekerjakan stafnya untuk memberikan jasa kepada kliennya sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Yang keenam yaitu ada pengembangan profesional. Yang ketujuh ada promosi. Promosi ini dalam artian para staf dapat meningkatkan karirnya ke jenjang yang lebih tinggi atau dipromosikan sesuai keahliannya. Yang kedelapan ada penerimaan penugasan dan keberlanjutan klien. Dan yang terakhir ada inspeksi. Organisasi yang terkait dengan profesi akuntan publik. Sebenarnya di berbagai negara itu ada organisasi-organisasi yang terkait dengan akuntansi publik yang sangat banyak. Namun di sini kita hanya mencantumkan salah satu saja di masing-masing daerah tersebut atau di masing-masing negara tersebut. Yaitu yang pertama Amerika Serikat ada Securities and Exchange Commission atau SEC. Yang kedua Inggris ada The Association of Certified Chartered Accountants atau ACCA. Yang ketiga ada kawasan Eropa, ada International Accounting Standard Board atau IESB. Yang keempat Jepang, ada Japan's Institute of Certified Public Accountants. Yang kelima Jerman, ada German Accounting Standard Board atau GASB. Yang keenam Malaysia, ada The Malaysian Institute of Accounting atau MIA. Yang ketujuh India, ada Institute of Chartered Accountants in India atau ICAI. Yang kedelapan Indonesia, ada Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI. H. Yang melingkupi profesi akuntan publik. 1. Jasa akuntansi atau pembukuan. Jenis jasa akuntansi ini lebih kepada
membantu perusahaan dalam membantu mempersiapkan laporan keuangan, baik itu mempersiapkan jurnal umum, buku besar, neraca, agar laporan keuangan yang akurat dan bisa mempertanggungjawabkan. Jenis jasa ini sudah menjadi kegiatan utama bagi seorang akuntan publik profesional. 2. Jasa perpajakan. Jasa perpajakan profesional ini juga membantu perusahaan dari segi laporan perpajakan, baik itu pajak penghasilan badan, PPh badan, maupun pajak penghasilan PPh setiap karyawan dan perusahaan tersebut. 3. Jasa konsultasi manajemen. Dalam perkembangan saat ini sudah banyak dari profesi ini yang mulai membantu perusahaan dalam mengelola bisnis dari segi manajemen, karena dalam laporan keuangan yang dibuatkan oleh profesi ini bisa mempengaruhi proses produksi perusahaan dan dapat berhenti sementara. Sekian pemaparan materi yang telah kami sampaikan. Saya selaku perwakilan dari kelompok ini mengucapkan mohon maaf jika ada salah kata, dan terima kasih yang telah menonton video ini. Semoga lebih bermanfaat dan dapat menambah wawasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.